tentu benar begitu ya. Jadi misalnya mulai mempertanyakan tentang hal-hal yang sifatnya itu adalah prinsipal di dalam kehidupan kita ya. Contohnya adalah soal akidah ya, soal kehidupan soal kematian, soal kehidupan setelah mati dan seterusnya. Ya diskursus mereka sudah sampai pada konteks itu, dan itu tantangan ideologi begitu, idealistik begitu ya. Jadi satu sisi tadi ya materialistik, lalu kemudian di sisi yang lain itu adalah idealistik, dan itu adalah realitas yang kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, maka kita harus menjadi bagian orang yang mampu memberikan pencerahan kepada mereka. Gitu ya. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah bagaimana cara kita menjaga nilai-nilai reformatif tadi, begitu ya. Jadi tadi ya di awal kita sudah menyampaikan bahwa kita tidak ingin terjebak pada kesadaran yang semu ya. Kita tidak ingin terjebak pada ritualitas semata, begitu ya. Peningkatan keimanan kita selama di bulan Ramadan, lalu kemudian bagaimana cara kita menjaganya, bagaimana cara kita menjaga nilai-nilai reformatif yang ada di dalam diri kita dan lingkungan sosial kita. Yang pertama, tentu yang harus kita lakukan adalah merenungi kembali tugas kita sebagai hamba Allah, gitu ya. Tadi ya kita sudah sampaikan di awal ya, ketika dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala ketika bertanya tentang alastu birabbikum, konsekuensi logisnya ada dua hal tadi, gitu ya. Jadi merenungi kembali tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ardh, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, kita merenungi kembali nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah di surat Al-Hasr ayat 18, begitu ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, kira-kira kan arti di dalam surat Al-Hasr ini kan menyampaikan satu nasihat bahwa kira-kira apa yang akan kita siapkan, bekal apa yang akan kita siapkan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi pada saat kita bertemu kehidupan setelah kematian, lalu kemudian kita sudah punya bekal apa? Ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu tindak tanduk yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia? Kira-kira begitu ya. Jadi ini yang kedua begitu ya, yang cara yang paling mungkin bisa kita lakukan agar nilai-nilai reformatif itu tetap ada di dalam diri kita. Nah, lalu kemudian yang kedua, yang ketiga itu adalah tetap dalam orbit kebaikan. Gitu ya. Tetap dalam orbit kebaikan. Karena kenapa? Karena tingkat keimanan seseorang itu ditentukan oleh siapa temannya. Gitu ya. Tingkat keimanan seseorang itu ditentukan oleh di mana dia berada, lingkungannya di mana, begitu ya. Jadi yang ketiga, kita harus tetap berada dalam orbit kebaikan. Kita harus mencari teman yang baik, kita harus mencari orang yang baik, kita harus mencari lingkungan yang baik, gitu ya. Dan itu ada di dalam hadis, begitu ya, bahwa kalau cara kita untuk melihat tingkat keimanan seseorang itu adalah lihatlah dia berteman dengan siapa, lihatlah dia bergaul dengan siapa, lihatlah dia satu apart dengan siapa. Kira-kira itulah cermin keimanan kita, begitu ya. Makanya yang ketiga, cara kita menjaga nilai-nilai reformatif yang ada di dalam diri kita itu, yang ketiga adalah pastikan bahwa kita tetap berada di dalam orbit kebaikan. Dimanapun itu, ya. Bisa di PCIM, bisa di DKM, bisa di musola, bisa dimanapun itu, begitu ya. Jadi tetap berada dalam orbit kebaikan. Begitu. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah membiasakan diri untuk melakukan apa yang disebut dengan ahsanu amala. Begitu ya, bahwa beramal itu yang dilihat bukan seberapa banyaknya, bukan kuantitasnya, begitu ya. Tapi kita punya ibadah unggulan kita, kira-kira begitu ya. Jadi kalau misalnya saya atau Mas Dia atau saya misalnya, lalu kemudian saya begitu sulit untuk mengerjakan qiyamul lail, paling tidak saya harus rajin sholat duha, begitu ya. Tentu sholat duha 2 rakaat setiap hari dilakukan sepanjang tahun, itu rutin dilakukan, tentu jauh lebih berharga kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang kita melakukan sholat duha selama 1 bulan sekali 12 rakaat, gitu ya. Makanya di dalam Islam itu dianjurkan untuk kemudian kira-kira mencari fokus keunggulan kita itu di mana kira-kira dalam konteks ibadah, gitu ya. Makanya yang dilihat itu adalah ahsanu amala, begitu ya. Walaupun sedikit, tapi kita istiqomah melakukannya, maka itu lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitu juga dengan berinfak misalnya, kalau kemudian infaknya itu dilakukan setiap Jumat walaupun hanya 2 tel ya begitu, tapi rutin setiap pekan kita melakukannya, tentu akan jauh lebih berharga ketimbang kita berinfak hanya dilakukan ketika di bulan Syawal, Idul Fitri, begitu. Baru kemudian kita bisa berinfak. Gitu. Tentu jauh lebih berharga yang satu minggu sekali, walaupun itu hanya sebesar 2 tel ya, walaupun itu hanya sebesar Rp1.000. Begitu. Jadi kita harus membiasakan diri untuk kemudian mencari ibadah unggulan kita, agar kemudian kita terbiasa dengan ahsanu amalan. Yang dilihat itu adalah amalan yang baik, begitu ya, bukan kuantitasnya, bukan banyaknya. Begitu. Nah, mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita termasuk orang yang orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan yang baik, begitu ya, yang kontinu, yang konsisten, istiqomah dan lain sebagainya. Nah, itu yang keempat, begitu ya. Yang kelima, yang harus kita lakukan agar kemudian kita tetap bisa menjaga nilai-nilai reformatif itu adalah menghilangkan apa yang disebut dengan tulul amal. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan tulul amal? Tulul amal itu adalah panjang angan-angan, kira-kira begitu ya. Dan ini biasanya merasuki para generasi muda, begitu ya. Jadi seolah-olah hidup kita karena merasa masih muda, lalu kemudian seolah-olah umur kita masih panjang, begitu ya. Padahal kematian itu bisa datang kapanpun tanpa melihat umur, ya kan? Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal, lalu kemudian di belahan bumi mana kita akan meninggal, dan dalam keadaan seperti apa kita akan meninggal, kita nggak akan pernah tahu. Maka cara kita menjaga nilai-nilai reformatif di dalam diri kita, ya, yang kelima itu adalah menghilangkan tulul amal, panjang angan-angan kita, seolah-olah hidup ini akan selamanya, seolah-olah umur ini akan panjang. Tapi tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin bahwa pasca acara PCM Talks ini, apakah umur kita masih panjang? Nggak ada yang tahu. Hatapun itu 1 detik. Iya, betul. Hatapun itu 1 detik kemudian, gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita tanamkan di dalam diri kita. Gitu ya. Jadi, hilangkan tulul amal, panjang angan-angannya yang ada di dalam diri kita. Itu yang kelima. Ada 10 nih, Mas Dia ya. Jadi yang keenam itu, jangan melebihi kapasitas diri kita sendiri. Gitu ya. Masing-masing kita itu sama-sama dibekali waktu itu hanya 24 jam. Betul ya? Hanya 24 jam. Saya memiliki waktu 24 jam, Mas Dia memiliki waktu 24 jam, teman-teman yang lain juga sama, saya kira waktu kita adalah 24 jam. Maka sebagai seorang manusia itu punya keterbatasan diri, dan kita tidak boleh melebihi kapasitas diri kita sebagai seorang manusia, ini punya batasnya. Makanya kenapa kemudian di dalam Islam itu, ya kan, dalam konteks ibadah misalnya begitu, skala prioritasnya itu kan jelas, tolak ukurnya itu adalah hukum syar'i, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, kira-kira begitu ya kan. Kalau kita sebagai seorang muslim, maka yang kita dahulukan yang mana? Tentu aktivitas yang kita dahulukan itu adalah yang wajib, harus kita lakukan. Lalu kemudian kalau yang wajibnya itu sudah selesai, yang fardu itu sudah selesai, baru kita bicara yang sunnah. Kalau kemudian yang sunnah itu sudah selesai, baru kita bicara yang mubah, kira-kira begitu. Tapi kalau kemudian yang fardunya masih terseok-seok, begitu ya. Lalu kemudian, atau misalnya kalau orang umum misalnya begitu, sholatnya aja masih belang betong, ya kita jangan paksa mereka untuk berjamaah ke masjid. Tapi paling tidak kita dorong dan semangati dulu mereka agar mereka mau untuk melakukan sholat dulu gitu. Kalau kemudian sholatnya sudah istiqomah, baru kemudian bab berikutnya, ajaklah ke masjid, ajaklah sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Jadi luar biasa begitu ya, kalau kita memaknai Islam ini luar biasa begitu ya. Jadi kita sama-sama 24 jam begitu ya. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang skala prioritas, maka tolak ukurnya dalam konteks hukum syar'i itu jelas begitu ya. Mana yang fardu, maka utamakanlah yang fardu. Baru setelah itu selesai, maka kita melakukan yang sunnah, lalu kemudian kita melakukan yang mubah dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu cara kita di dalam rangka menjaga nilai-nilai reformatif yang ada di dalam diri kita ini agar senantiasa terjaga. Nah, yang berikutnya itu adalah berusaha sekuat mungkin ya untuk meninggalkan apa yang disebut dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu adalah la yamutu. Begitu ya. Jadi aktivitas yang la yamutu, aktivitas yang itu tidak bermutu, kira-kira begitu ya. Ini sering kali ya kita terjebak. Makanya kenapa kemudian Umar bin Khattab begitu menyampaikan rasa syukur itu yang beliau sampaikan, Umar bin Khattab apa Ali ya, lupa saya. Beliau menyampaikan bahwa ada dua kenikmatan yang itu tidak boleh kita lupakan setiap hari, kata begitu ya. Yang pertama adalah nikmat
sehat, yang kedua